البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemarin pelajaran kita yang terakhir kita telah menyelesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengkabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang munafikin. Dan sudah kita ketahui bersama, walaupun terulang-ulang barakallahu fikum, orang-orang munafikun humul ladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Jadi orang-orang munafikun adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Apabila dijumpai ancaman dengan neraka, azab, neraka jahanam dan semisalnya bagi orang-orang munafikin, yang diinginkan nifak di sini adalah nifak i'tiqadi. Adapun nifak amali itu tidak bisa kita kafirkan. Dalam artian apabila ada salah seorang melakukan amalan-amalan nifaqiyah seperti berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya malah berkhianat, itu kita tidak boleh mengkafirkan. Tapi dia apa? Melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang munafikin. Dan dia melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar enggak kafir, ya kan? Pelaku dosa besar bagaimana? Mu'minun bi imanih naqisul iman. Dia beriman dengan keimanannya tapi imannya berkurang. Imannya berkurang, barakallahu fikum. Dalam artian imannya lemah. Karena pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita ulang-ulang berkali-kali mengenai makna iman, bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sehingga pelaku dosa besar itu tidak kafir. Berbeda dengan orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menyerupakan bahwasannya pelaku dosa besar atau keimanan seseorang itu bagaikan bilangan 10. Bilangan 10 apabila dikurangi 1 tidak dikatakan 10 lagi, 9. Nah, orang yang beriman sekali berbuat dosa besar tidak dikatakan mukmin lagi, kafir. Itu pendapatnya siapa? Khawarij. Kemudian di sana ada pendapat Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilah baina manzilatain katanya. Berada di antara dua tempat, barakallahu fikum. Itu menurut Mu'tazilah. Dan ini juga keliru. Kemudian di sana ada pendapat yang lebih parah juga. Ya, pendapatnya orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari keimanan. Paham ya? Amalan itu keluar dari jalur keimanan. Dalam artian al-iman la yahtatil amal. Yang namanya keimanan itu enggak perlu amalan. Jadi amalan tidak dimasukkan dalam apa? Definisi iman. Sehingga orang yang melakukan dosa-dosa besar, penjudi, pemabuk, penzina, imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Bayangkan itu. Nah, itu orang Murji'ah ya. Pendapat yang sahih adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya sahibul kabirah mu'minun bi imanih naqisul iman. Beriman dengan keimanannya tapi berkurang keimanannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-21. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Tujuan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmah apa kemarin? Syar'iyah atau kauniyah?
Syar'iyah. Nah, syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Namun kalau syar'iyah hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai saja. Paham ya? Nah, itu hikmah tujuan diciptakan jin dan manusia. Perhatikan di sini, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Perintah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaidah dalam ilmu usul, perhatikan baik-baik. Kaidah dalam ilmu usul, al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Paham ya? Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan tersebut. U'budu, perintah bukan? Perintah, fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Berarti apa? Wajib. Wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid al-uluhiyah ini. Naam. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. At-taqwa, definisi atau pengertian daripada at-taqwa, ja'lu bainana wa baina 'adzabillah wiqayatan fi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu makna takwa secara ringkasnya. Nah, karena makna takwa macam-macam ya. Ini yang kami ambilkan yang mudah. Bahwasanya makna takwa adalah apa? Naam, ja'lu bainana wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Menjadikan antara kita dan antara azab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng atau sebuah pembatas. Paham ya? Dengan cara apa pembatas tersebut? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu pada asalnya seperti tadi itu. Fi'lul awamir wastinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, itulah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya di sini. Tafsir daripada ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah ini, nida'un minallahi lil bashari jami'an. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Apa seruannya? Ani'budullaha alladzi rabbakum bi ni'amih. Agar kalian, seruannya apa seruannya? Seruannya u'budullah. Beribadahlah kalian semuanya kepada zat yang telah na'am barakallahu fikum mentarbiyah kalian, yang telah mengatur kalian bi ni'amih, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar ya. Yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kita rasakan maupun yang tidak terasa, kenikmatan tersebut sangat besar sekali. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah taala telah mendatangkan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jika kalian berusaha, berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Naam, paham ya? Semua rezeki, semua sudah diatur semuanya. Penduduk, naam, barakallahu fikum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mulai dari barakallahu fikum manusia, jin, kemudian hewan dan semisalnya yang hidup di muka bumi ini, semua rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang atau seluruh yang hidup di muka bumi ini, baik binatang atau manusia, melainkan apa? Rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Naam, wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Semua rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diatur, sudah ditetapkan. Si fulan hari ini dapat uang sekian, si fulan hari ini dapat rezeki sekian, semua sudah diatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi kehidupan mereka di dunia ini. Dibagi-bagi semuanya sudah. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah rezeki. Kita lanjutkan di sini. Seruan Allah Subhanahu wa taala apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengatur kalian dengan nikmat-nikmatnya. Wa khafuhu, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhalifu dinah, dan jangan sekali-kali kalian menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dilarang? Dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala diiringi di dalam firman yang lainnya diiringi dengan larangan untuk berbuat kesyirikan. U'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Inilah yang dinamakan dengan apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, dua rukun la ilaha illallah. Paham ya?
An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Pertama isbat, kedua nafi. Ya kan? La ilaha nafi, illallah isbat. Paham ya? Jadi dalam la ilaha illallah ada berapa rukun? La ilallah 2 rukun. Apa 2 rukun ini? Nahi, nafyu. Ayo, nafyu wal isbat. Ayo. An-nafyu wal isbat, bukan nahi ya. Nah, nafyu wal isbat. An-nafyu maknanya adalah nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. Meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat maknanya apa? Isbatu jami'il ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Menetapkan seluruh jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. 2 rukun. Ada syaratnya enggak? La ilaha illallah ada syaratnya enggak? Ali. Ada syaratnya atau enggak? Atau wallahu alam? Wallahu alam. Ada syaratnya atau wallahu alam? Wallahu alam. Nah, wallahu alam. Muhammad, ada syaratnya enggak la ilaha illallah? Ada syaratnya, ada berapa? Ada 8. Bisa nyebutkan semuanya? Kalau enggak, kami sebutkan ya. Syarat daripada la ilaha illallah barakallahu fikum terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat mudah dihafal bagi yang dimudahkan. Paham ya? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ada 8. Tak ulangi ya, terjemahannya aja ya. Kalau Arabnya tak ulangi sekali lagi. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Itu rukun atau syarat tadi? Syarat daripada la ilaha illallah ada 8. Nah, terjemahannya pertama syaratnya adalah apa? Ilmu. Mengilmui makna la ilaha illallah. Kemudian apa? Yakin. Paham ya? Yakin bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ikhlas dulu. Ikhlas. Jadi ketika mengucapkan itu bukan karena paksaan, bukan karena gunjingan, makian, cacian, tapi benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, ilmun, yakinun, ikhlasun, sidq. Yang keempat adalah sidq, kejujuran hati. Paham ya? Kejujuran dalam mengucapkan dan juga memahami maknanya, serta menerapkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima mahabbah, rasa cinta. Jadi kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh menyerahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam apa? Inqiyad. Nah, al-inqiyad, itu tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada yang lainnya. Kemudian apa? Qabul. Qabul penerimaan, menerima seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya diterima. Enggak boleh mencari pilihan yang lainnya. Paham ya? Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8 apa? Al-kufru bit-taghut. Yang ke-8. Mengingkari seluruh taghut. Apa taghut? Kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin, itu antaranya. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Ini taghut. Nah, barakallahu fikum. Paham itu ya? Nah, kalau bebatuan ya jelas. Taghut jelas, bebatuan disembah, pepohonan. Kalau manusia bagaimana syaratnya? Radin, dia ridha. Kalau ada manusia disembah dia ridha, taghut. Paham ya? Atau dia mengaku dirinya sembahlah aku, taghut. Paham ya? Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam misalkan disembah orang-orang Nasara menurut mereka, bukan taghut tak bisa karena enggak ridha. Paham itu ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu syarat daripada la ilaha illallah. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Naam. Itu sekedar cuplikan berkaitan masalah apa? Masalah bahwasannya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ada juga lawan di situ, yaitu dilarang untuk berbuat kesyirikan. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. An-nafy wal isbat. Wa khafuhu wa la tukhalifu dinah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyelisihi agamanya. Karena kita dilarang ya takut kepada wali-wali selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang melindungi, yang mengatur, yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wali Allah Subhanahu wa taala adalah
Berbeda dengan wali syaitan. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innya in syartiyah, perhatikan baik-baik. Innama dzalikumus syaitan, hanya saja yang di hadapan kalian itu para setan. Syaitan yang berupaya menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Menakut-nakuti dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan kemungkaran dan semisalnya, membikin wali Allah taala takut. Tapi ingat, nanti ada ayat yang lain menyebutkan bahwasanya sifat wali-wali Allah taala itu enggak ada rasa takut terhadap mereka. Nah, sehingga Allah taala mengatakan fala takhafuhum, jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin. Innya in apa? Syartiyah. Syaratnya jika kalian benar-benar beriman, takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fala takhshawhum wakhshawni. Nah, jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khauf, dalam artian yang ibadah sifatnya tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada enggak rasa takut yang boleh diserahkan kepada selain Allah? Ada enggak? Boleh enggak kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Khauf apa namanya? Khauf apa tadi? Khauf tabi'i kan? Khauf tabi'i boleh. Seperti takut ular, takut singa, takut macan, itu enggak masalah. Karena itu perkara yang tabiat. Takut kalau dibunuh, itu wajar kan? Wajar, soalnya apa? Nabi Musa alaihissalam bagaimana? Ketika dikejar Fir'aun, laknatullah alaih, lari Nabi Musa. Khaifan yataraqqab, khawatir dan takut. Nah, bukan maknanya itu karena penakut, enggak, menyelamatkan dirinya. Paham itu ya? Jadi khauf yang sifatnya tabi'i enggak masalah. Tapi ingat, khauf tabi'i ini bisa jadi haram. Paham ya? Khauf tabi'i bisa jadi haram. Kapan itu? Apabila khauf tabi'i ini, rasa takut yang tabiat ini menghantarkan dia untuk apa? Melakukan perkara yang Allah taala haramkan dan meninggalkan perkara yang Allah taala wajibkan. Misalkan dia di dalam rumah, ternyata dia mau sholat ke masjid, sholat berjamaah gitu ya. Di depan pintu ada singa. Saking takutnya, dia di dalam rumah saking takutnya enggak sholat, enggak apa. Alasannya takut singa. Padahal dia kan bisa melakukan sholat di rumah. Paham ya? Nah, ini seperti ini yang dikhawatirkan apa? Saking takutnya itu hingga dia meninggalkan kewajiban itu dilarang. Khauf tabi'i ini. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau takut tikus boleh enggak? Ya? Madar enggak takut tikus? Ya enggak masalah kalau misal ganggu gitu. Tapi kan dibunuh. Kita diperintahkan untuk membunuh kan, termasuk fawasik khams kan, 5 hewan fasik dan tikus. Nah, far itu ya. Itu dibunuh enggak masalah. Tapi perintah di sini bukan perintah untuk wajib, tapi hasungan dan dorongan untuk membunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi mengenai bahwasannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan wali-wali syaitan tadi. Nah, wali Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? 2 kunci. Kamu ingin jadi wali enggak, Ali? Mau jadi wali enggak kamu? Mau enggak? Kira-kira mau jadi wali enggak? Wali. Mau jadi wali enggak? Kamu mau jadi wali? Enggak, wali. Itu lain lagi. Allah. Nah, wali kita semuanya ingin jadi wali kan? Tapi kuncinya 2. Kuncinya iman dan takwa. Paham ya? Kuncinya iman dan takwa. Jadi untuk pembatasan wali cuma songo itu enggak benar. Paham ya? Kalau seandainya mereka katakan itu diantaranya, nah itu pun juga perlu dilihat sejarahnya, sejarah Islam atau bukan. Kalau mas sejarah kebudayaan Indonesia belum tentu benar ya, nanti sumbernya belum enggak mau tamat gitu istilahnya. Nah, tapi wali itu banyak selama terpenuhi 2 kunci. Nah, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, berikutnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, perhatikan di sini. Termasuk sifat wali Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak memiliki rasa sedih terhadap dunia yang telah hilang, enggak sedih mereka. Nah, karena rezeki akan menyusul. Nah, kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Dah kuncinya iman dan takwa. Jadi kalau dikatakan wali, nah bertapa di pinggir sungai, sampai apa kemarin? Dilumutin itu salat enggak kira-kira? Wallah alam ya. Yang jelas itu enggak benar sumbernya, dalam artian kalau kita perhatikan wali enggak seperti itu keadaannya. Kalau beriman bertakwa pergi salat jamaah dulu, enggak tapa. Nah, ini kalau seandainya kita kembalikannya menurut sejarah mereka itu loh. Ada yang bertapa Sunan Kalijaga itu kan katanya. Enggak usah itu mereka menceritakan demikian itu loh. Ya, na'am.
Nah, cuman dari sebutan yang mereka sebutkan itu kan sudah bertolak belakang dengan dalil gitu loh. Nah, barakallahu fikum ya, Pak. Jadi hati-hati ya, jangan tertipu dengan orang-orang yang bertapa kemudian namanya berhari-hari enggak bergerak sama sekali. Berarti malah enggak salat itu loh. Jadi mereka itu kan sudah ritualnya sudah seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum, karena bahkan mereka juga mengakui apa itu wahdatul wujud. Jadi seakan-akan Allah Taala menyatu dengan dirinya gitu loh. Nah, sehingga dia sendiri mengaku Allah. Bagaimana aku beribadah mengaku Allah? Ya kan gitu. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Kita lanjutkan sini. Faqad aujadakum minal adam. Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan kalian yang sebelumnya kalian tidak ada. Wa aujadal ladzina min qablikum, dan Allah Taala mewujudkan orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya apa? Litakunu minal muttaqin, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzina radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu adalah sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, pertama sebaik-baik perbekalan. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Yang kedua, ketakwaan itu adalah apa? Sumber daripada rezeki, sumber daripada apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sumber untuk dimudahkan urusan kita semuanya, dan sumber jalan keluar dari perkara yang susah jadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menjadikan bagi dia jalan keluar, kemudahan. Yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menjadikan urusannya itu mudah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Taala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu termasuk kunci daripada rezeki adalah ketakwaan tadi. Kemudian takwa adalah mizan, timbangan. Seseorang dikatakan di sisi Allah Taala itu baik atau tidak, itu ketakwaannya. Ya kan? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Terus wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya agar kalian saling mengenal. Karena saling mengenal. Kemudian apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan at-takalluf. Takalluf itu adalah membebani diri. Perkara yang kita tidak mampu, jangan membebankan diri kita, karena ketakwaan bukan seperti itu. Sehingga waktu itu ada 3 orang, di dalam hadisnya Anas bin Malik itu, 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kemudian setelah dikabarkan kepada mereka, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka 3 orang ini merasa kok masih sedikit sih ibadahku. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, aku akan akan sholat malam terus, enggak mau tidur. Bayangkan itu. Mereka memandang bagaimana kita dengan ibadahnya Rasulullah. Akhirnya yang satu mengatakan, aku akan berdiri sholat malam terus, enggak mau tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Yang satu mengatakan, aku akan meninggalkan perempuan dan enggak mau nikah. Akhirnya kabar ini sampai kepada Rasulullah. Dikabarkan, kemudian Rasulullah mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini, enggak mau buka puasa terus, atau salat malam enggak mau tidur, atau enggak mau nikah dengan perempuan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum billahi, wa atqakum lah. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakini asumu wa uftir, kata Rasulullah. Wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah. Tapi aku puasa dan buka, salat malam dan tidur juga, dan menikahi wanita. Akhirnya Rasulullah menutup di dalam hadis tersebut faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan termasuk dari bagianku. Maksudnya apa? At-takalluf fid din laisa minat taqwa. Membebankan diri dalam agama bukan termasuk ketakwaan. Paham itu ya?
Sehingga perlu diperhatikan itu. Jadi kalau beribadah semampunya. Sehingga lafaz perintah itu di dalam hadis atau dalam Al-Qur'an pasti ada lafaz apa? Mastata'tum. Paham ya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Di dalam hadis juga ada. Naam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Ya kan? Ma nahaytukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Dan apa-apa yang dilarang pada kalian tinggalkanlah semaksimal mungkin. Kalau meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin, bukan semampunya ya, semaksimal mungkin. Karena kalau semampunya biasanya enggak ninggalkan. Biasanya gitu. Jadi semaksimal mungkin meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi untuk masalah ketakwaan dan ketaatan bagaimana? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Paham itu ya? Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka datangilah semampu kalian. Karena perintah banyak sekali dan syariat juga banyak sekali, belum tentu kita bisa semuanya gitu loh. Sehingga semampunya. Adapun meninggalkan perkara maksiat, perkara kemungkaran jangan bilang semampunya. Nah, seperti orang kita nasihati orang perokok. Nah, perokok ini kalau suruh ninggalkan biasanya mereka alasannya semampunya. Nanti semampunya itu nanti enggak dipraktekkan, diterapkan. Kalau ada usaha enggak masalah, tapi seringnya itu enggak ada usaha itu loh. Semampunya akhirnya enggak dalam artian enggak diterapkan. Tetap merokok terus. Nah, tapi semaksimal mungkin. Nah, terus berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan. Sehingga lafaznya dalam Al-Qur'an atau hadis untuk masalah ketaatan ada lafaz apa? Naam, diikat dengan istita'ah. Jadi kemampuan untuk ketaatan ya. Adapun kemaksiatan, kemungkaran semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin kita hindari semuanya gitu. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ini adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-21. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup sebelum kita melanjutkan pada tafsir yang ke-22. Kita tutup, kita bacakan ayatnya saja di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Tempat untuk istirahat. Paham ya? Was-samaa'a binaa'a, dan zat yang telah menjadikan langit itu sebagai sebagai atap yang kalian berteduh di bawahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan zat yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan barakallahu fikum dengan sebab air tadi dari muka bumi ini buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu orang pun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan sebuah faedah. Di sana ada dari kalangan falasifah. Falasifah dari kalangan ahlul kalam, barakallahu fikum, mereka berupaya untuk membahas masalah bumi itu bulat ataukah barakallahu fikum ataukah hamparan dan semisalnya. Kemudian bumi ini berapa lapis sih? Kalau dikatakan 7 lapis, apakah di bawah bumi kita ini masih ada makhluk-makhluk lagi? Kalau seandainya ada, apakah makhluk yang sama seperti kita? Kemudian apakah bumi yang di atas, yang di kita bawah kita, di bawahnya lagi itu apakah ada rongga-rongga hawa dan semisalnya? Itu semuanya tidak perlu kita bahas ya secara panjang lebar. Yang jelas kita ambil kesimpulan yang disebutkan para ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya bumi itu adalah bulat. Paham ya? Walaupun sana ada pendapat yang lain, barakallahu fikum, tapi kalau ada orang kata kalau bulat nanti kan kita gelimpang istilahnya atau guling-guling dan misalnya. Karena bulatnya saking besarnya bulatan itu enggak nampak bulat sehingga nampaknya adalah hamparan. Paham itu ya? Di sana ada yang berpendapat bahwasanya bumi itu hamparan dan misalnya, cuman itu enggak perlu kita pikirkan panjang lebar. Barakallahu fikum, yang jelas, kalau pedoman atau patokan yang kami pribadi lebih condong adalah pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai bumi itu adalah bulat dikarenakan saking besarnya bulatan tersebut sehingga nampaknya adalah hamparan. Paham itu ya? Barakallahu fikum, adapun masalah bumi itu nanti bumi yang satu dengan yang bawahnya apakah ada rongga dan misalnya tidak perlu dibahas. Itu termasuk perkara yang disebutkan para ulama apa? Tawilud dail qalilun nail. Panjang ekornya tapi sedikit faedahnya. Paham ya? Tawilud dail qalilun nail. Dail kan ekor. Ekornya panjang sekali, khilaf ini tapi hasilnya sedikit. Sehingga mereka menyerupakan seperti perselisihan masalah ruh.
Roh itu apa sih? Roh itu apa? Ada yang kata roh itu adalah semacam selaput putih gini, kemudian cahaya putih dan semisalnya, itu ribut semuanya. Tapi ujung-ujungnya apa? Naam, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Sudah selesai. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu termasuk perkara Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perkara Allah Taala yang tahu gitu loh. Sehingga enggak perlu mendalam berkaitan masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.